Ternyata belajar itu tidak mengenal akhir. Juga para pastor yang telah ditabiskan dan telah bekerja lama di paroki perlu terus-menerus saling belajar untuk memperkaya wawasan dari berbagai pengalaman Bernas kepada umat. Dalam rangka implementasi Tahun Pastoral Ekaristi Transformatif 2025, Puspas Keuskupan Ruteng di bawah koordinasi Komisi Liturgi menyelenggarakan pelatihan liturgi Ekaristi Transformatif bagi para pastor paroki dan pastor rekan untuk 61 paroki se-Keuskupan Ruteng. Kegiatan ini berlangsung dalam 2 gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan pada 12 hingga 13 Maret 2025 dan gelombang kedua dilaksanakan pada 25 hingga 26 Maret 2025 di Rumah Retret Putri Karmel Wailengkas. Bersama Romo Andi Jeramat, mereka belajar kembali liturgi praktis, bagaimana merayakan liturgi, khususnya Ekaristi dengan khidmat, partisipatif, dan penuh sukacita. Ditekankan oleh Paus Fransiskus, ini liturgi adalah kehidupan yang membentuk dan bukan sebagai ide yang harus dipelajari. Liturgi bukanlah tempat di mana kita melakukan sesuatu secara sendiri, melainkan sebagai persekutuan gereja. Berkaitan dengan ini, tentu penerapannya itu sudah ditekankan sebelumnya. Misalnya, dirigen itu mengakui liturgi, bukan liturgi mengakui dirigen. Atau juga organis, dia mengakui liturgi, bukan liturgi mengakui organis. Untuk semakin mewujudkan liturgi yang inkulturatif, yang mengakar dalam budaya Manggarai, para imam dibimbing oleh Romo Ino Sutam untuk semakin piawai merayakan misa dalam bahasa Manggarai serta berkhotbah dan menjawab torok persembahan dalam bahasa Ibu Manggarai. Nah, ada juga memang beberapa kata yang mengalami pergeseran makna ya. Karena kali lalu ada teman Romo yang singgung soal kata merekani dan perkakas. Jadi ya perkakas lain merekani. Memang dalam terjemahan itu memang ada, itu terjemahan sebelumnya. Saya sendiri memilih kata preman saja karena itu umum, alat ya, kata preman. Guna menyegarkan pengetahuan tentang Injil Lukas yang menandai tahun C 2025, para imam juga dibimbing oleh Romo Stanis Harmansi untuk menemukan pesan-pesan inspiratif Injil Lukas bagi umat dewasa ini. Ada juga sejumlah akademisi Alkitabiah yang coba melihat atau menganalisis kosakata yang dipakai oleh Lukas dalam Injilnya dan juga dalam kisah para rasul. Ditemukan satu fenomena menarik bahwa dalam Injil Lukas dan juga dalam kitab para rasul ditemukan sejumlah kosakata yang lazim digunakan oleh para penulis dunia kesehatan atau kedokteran pada masyarakat Yunani kuno. Kenyataan ini kemudian yang memperkuat tadi hipotesis bahwa memang benar Lukas ini adalah seorang tabib atau seorang dokter. Seluruh rangkaian inspirasi dan sharing Ekaristi ini ditutup dengan adorasi Ekaristi yang dipimpin oleh Romo Ompilatu. Saat inilah menjadi momentum Ekaristi yang sejati ketika orang boleh merasakan kehadiran Yesus yang lembut dan mesra dalam hatinya.
Tidak lupa dalam pelatihan tersebut, para pastor paroki dan pastor rekan dibimbing oleh Romo Beben Gaguk untuk mendalami dan kedepannya untuk mengimplementasikan paroki sayang anak, sebuah paroki di mana anak-anak sungguh-sungguh dapat bertumbuh kembang, merasa aman dan terlindungi, serta berpartisipasi dalam dinamika kehidupan paroki untuk merasakan cinta Yesus yang lembut dalam hidup mereka. Karena itu, para pelayan pastoral mesti belajar tentang prinsip-prinsip dan cara berpastoral anak yang tepat, aman, dan penuh sukacita. Gereja sebagai prinsip dulu mesti sayang dengan anak. Secara sosial, gereja sebagai umat Allah juga mesti sayang dengan anak. Dan anak di sini ia sebagai objek, tapi dalam konteks sebagai sebuah paroki, sebagai organisme yang hidup. Objek dalam arti mereka sebagai orang yang mesti mendapatkan banyak-banyak pendampingan. Kami tidak hanya berbicara tentang ekaristi, tidak hanya berbicara tentang ritual, tetapi juga berbicara tentang kegiatan pastoral teristimewa. Ada paroki sayang anak dan juga pastoral pendampingan anak. Ini menjadi pastoral yang sangat menarik, berangkat dari keprihatinan, berangkat juga dari berbagai problem, persoalan-persoalan tentang anak selama ini. Jadi gereja tidak hanya mengurus hal-hal liturgis atau ritual saja, tetapi juga mengurus kehidupan sosial dari umat itu sendiri. Maka dari itu, Romo Martinsen mempresentasikan protokol safeguarding menjadi acuan dan inspirasi pastoral anak dan remaja di Keuskupan Ruteng. Nah, untuk itu dalam tahun Ekaristi transformatif kita juga melihat transformasi apa yang perlu kita buat juga dalam pastoral anak. Nah, terkait ini yang pertama, kita perlu membuat transformasi reksa pastoral di mana anak yang menjadi lokus dan fokus pastoral baru. Nah, ini juga yang tampak sekarang dengan gerakan paroki sayang anak. Yang kedua, transformasi metode. Dari metode yang selama ini mengobjekkan anak, menganggap mereka tidak tahu, mereka belum tahu, atau menganggap mereka itu tambahan, kita rubah dengan menjadikan mereka sebagai subjek pastoral. Mereka sendirilah yang mengungkapkan harapan mereka, mimpi mereka, kreasi mereka, inovasi mereka. Yang berikut, transformasi perspektif dari kacamata negatif ke kacamata positif. Tidak mulai dari masalah, tapi mulai dari potensi, mulai dari solusi. Yang seringkali di dalam kami paroki banyak hal yang mungkin belum dijalankan atau mungkin agak melantur dari hal-hal yang berbau prinsip kami begitu. Terima kasih. Kami selama ini buat ya banyak hal yang setelah diberi sosialisasi kemarin ternyata banyak yang salah, dan yang salah itu kami anggap benar. Ternyata setelah dapat masukan kemarin kami mestinya menyadari bahwa ada banyak hal yang harus kami perbaiki. Kami mendapatkan banyak pemahaman-pemahaman yang baru tentang liturgi yang transformatif. Kami bisa merancang atau melaksanakan liturgi yang tetap pada sumber yang utama, liturgi Romawi, tetapi sebagai gereja lokal kami juga masih dan harus bisa melaksanakan liturgi transformatif yang sesuai dengan budaya lokal,
dengan inkulturasinya, dengan berbagai aspek-aspek lokal lainnya. 2 hari pelatihan sungguh menjadi momentum yang berharga bagi para pastor. Bukan hanya refreshing dari kesibukan rutin di paroki, tetapi juga ajang untuk merajut dan merasakan kembali indahnya persaudaraan dan persekutuan hidup para imam. Bukan hanya belajar ilmu, tetapi juga kesempatan untuk berbagi pengalaman iman, narasi indah tentang jari-jari Allah yang menulis gita cinta di masing-masing paroki.